kasihlah, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kegiatan ini saya mengakhiri semua ini sejenak dan saya memiliki doa bagi kita semua dalam perjalanan Kristen Protestan kita berdoa dimudahkan dengan selamat di tempat ini untuk menerima hasil belajar anak-anak mereka. Tuhan tolong kami dapat berjalan dengan baik atas tuntunan ya-Mu. Kami serahkan semua ini di dalam tangan kasih-Mu. Mengampuni akan kami, mendengarkan kami semua ya Bapa, Kristus Tuhan kami. Baik, terima kasih. Selamat salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tim manajemen, yang saya hormati sekaligus banggakan orang tua wali murid kelas 11. Tidak lupa pula teman-teman wali kelas yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang hadir saat ini di sini. Pertama-tama saya mengajak kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pertolongannya hari ini kita bertemu lagi. Jaga kita orang tua, orang murid dan anak-anak, hari ini kita akan panen jeripaya kita selama 1 tahun ajaran untuk anak-anak kita kelas 11, kelas 12 sudah tadi pagi. Oh, kelas 12 sudah lewat, kelas 10 tadi pagi. Itu. Untuk kelas 11 hari ini yang harus hadir itu 500 lebih, 585. Sudah cabut quorum kok, sudah cukup kok Bapak Mama? Kayaknya belum, yang lain belum datang. Yang lain belum datang, tapi sudah sebagian besar. Kita mulai saja toh Bapak Mama? Kita mulai saja. Ya mulai omong-omong sedikit, terus kita bagi rapor dan kita pulang sudah. Jadi yang pertama gini, saya atas nama teman-teman menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu orang tua wali murid yang sudah hadir dalam rapat ini, berkenan hadir dalam rapat ini untuk kita melihat hasil kita selama ini, selama 1 tahun ajaran, hasil dari Bapak Ibu guru, hasil dari orang tua wali murid. Hari ini sementara kita dapat hasilnya. Apakah anak kita berhasil atau tidak? Itu semua dari kita. Yang pertama, yang kedua, Bapak Mama sekalian, dari jumlah yang ada, hasilnya akan diperoleh sebentar. Tetapi ada pesan-pesan saya lagi. Saya mau pesan saja. Ya, untuk Bapak Mama sekalian. Yang pertama, di rumah Bapak Mama sudah ada dengan anak-anak kita. Kami di sekolah juga ada jam 7.15 sampai jam 3 sampai setengah 4 kami dengan anak kita di sini. Ada banyak hal yang kami belajar dari sini. Yang pertama yang membuat kesan itu
saya harus jujur katakan bahwa karakter itu perlu kita benar, kita bentuk. Karakter ini penting sekali, penting. Apalagi sekolah kita menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Itu perlu kita perhatikan baik-baik, karakter daripada anak kita. Karakter ini saya mau katakan bahwa itu baik. Manusia pada dasarnya diciptakan itu baik, tetapi terkadang dibentuk juga oleh lingkungan. Nah, ini saya mau ajak Bapak-Bapak kita sekalian, kita perhatikan baik-baik. Dulu kita kami sekolah bahwa manusia lahir seperti kertas putih. Setelah besar maka dia akan mengalami coretan-coretan. Yang dulunya bagus, terkadang karakter yang dia adopsi itu baik, ada juga yang tidak bagus. Kenapa saya ngomong demikian? Ini kelas 12 yang nanti mulai kelas 12. Nanti akhirnya baru saudara start. Kenapa sampai saya membahas? Jadi kita perlu jaga karakter. Anak kami, anak kita ini, saya ukuran sederhana yang kami perhatikan yaitu disiplin. Pertama, disiplin datang sekolah. Setiap kali rapat saya ajak datang tepat jam. Karena SMK 3 itu pembelajaran itu mulai jam 7.15. Ya. Jadi 15 itu kita apel langsung masuk kelas ikut pelajaran. Tetapi anak-anak kita itu pengalaman kami selama ini ada yang datang itu sampai jam 8 baru mulai masuk dari pintu. Yang lebih tidak enak lagi, ada yang datang tidak masuk dari pintu, dia masuknya dari belakang. Dia bisa panjat pagar baru bisa lompat masuk. Saya harus katakan ini dalam arti bahwa saya menuduh anak-anak saya tidak bagus. Semuanya bagus-bagus. Apalagi kalau orang tua yang begini semangat, itu berarti orang tua yang luar biasa. Orang tua hebat. Cuma adopsinya itu, adopsi pergaulan ini perlu kita perhatikan. Saya sampaikan ini Bapak-Bapak penting karena kalau kita menyiapkan mereka dengan baik, mereka sebentar akan pindah kelas ke kelas 12. Nah, ini kelas 12 ini pengalaman kami jadi guru ini agak rawan. Terkadang karena pergaulan-pergaulan seperti itu, maka terkadang tidak selesai. Jadi kami minta Bapak Mama, kami sangat mengharapkan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Saya senang karena beberapa teman wali kelas itu sudah punya grup belajar dan orang tua. Nah, itu kelas 3 ini, naik kelas 12 ini saya harus omong banyak tentang ini. Mari kita perhatikan karakter anak kita supaya dapat sekolah tetap tepat jam. Kenapa demikian Bapak Ibu? Pengalaman kami, mau ujian saja orang sudah menghabis ujian baru dia datang. Coba ya. Sebentar tidak lulus, bilang guru sudah mulai main kali kok. Main apa? Kita main apa? Tidak ada main-main sih. Ya, saya minta Bapak Mama kita bekerja sama yang baik, perhatikan baik-baik. Yang berikut, kembali karakternya baik tapi dibentuk oleh lingkungan. Lihat kawan dulu kumpul di mana minum-minum, dia juga pergi berkawan minum-minum. Saya ngomong ini kami alami di sini Bapak Mama. Dia pergi minum sambil dia minum. Terus tarik rokok. Bayangkan kalau dia masih sekolah baru tarik rokok. Orang tua bisa rokok menggali. Dia kan pasti, ya saya tidak tuduh, tapi jangan sampai karena mau bisa berokok dia nyolong mama punya uang sahur sedikit. Ya. Saya percaya anak kita baik, tapi mungkin ini kita saling mengingatkan, kita perhatikan baik-baik. Apalagi sudah kelas 3. Sudah kelas 3 mau ujian baru terakhir juga tidak jadi itu. Dicari lagi. Nah, kita punya sekolah ini, kita punya lembaga sertifikasi profesi Bapak Mama. Kita punya LSP, beda, tidak semua sekolah ada itu. Anak itu ujian dapat sertifikat yang berlogo Garuda Pancasila. Nah, itu bisa pakai untuk mencari pekerjaan. Jangan sampai ujian ini, ujian kompetensi kalian, dia tidak ada. Kita rugi sekali.
kita punya sekolah bisa mengeluarkan sertifikat uji kompetensi. Sudah punya lisensi dari Badan Standar Nasional Profesi. Kita ada itu. Jadi kalau dikeluarkan dari SMK 3 itu sah. Ya. Nah, jadi kami sebagai guru, kami menyesal kalau anak itu tidak mencapai itu. Sudah dekat-dekat baru dia mulai sakit-sakit. Nah, sakit-sakit nanti kami punya SOP ada. Nanti ada surat panggilan orang tua pertama dan kedua, ketiga. Kali ini saya dan teman-teman saya akan kasih tahu teman, tapi saya sampai ketiga. Kan ini bukan zaman dulu kau cari orang sekolah, orang semua sekarang sekolah. Jadi teman-teman ya, nanti kita bikin panggilan pertama, kedua, ketiganya kita utus guru BK atau wali kelas, cari di rumah. Nah biasanya pengalaman yang kami cari di rumah, terkadang sakit, pergi ke sana sakit, panggil pilih sakit, terakhir juga mau nikah sudah. Nah ini rugi tidak bapak mama. Kita orang tua rugi, kalau saya rasa rugi. Jadi minta perhatian kita semua karena kita punya anak itu hebat, tapi disiplin dalam mengikuti pelajaran dan bergaul itu orang tua fungsi kontrol kita harus agak ketat sedikit. Ada yang datang yang minum lah rokok. Bayangkan kalau bisa sementara belajar dia bisa sembunyi lari keluar lalu tarik ambil rokok sedikit. Dia semua ada uang juga ditarik. Saya minta, kami ada perhatian di sini juga, tapi orang tua tolong kami. Kita bekerja sama untuk keberhasilan anak-anak kita semua. Jadi karakter ini sangat penting. Itu bisa nampak dari disiplin datang sekolah. Lalu ada anak juga yang tidak pernah kerja tugas. Tidak pernah kerja tugas, Bapak Ibu. Dia bantu kami, dia di rumah ada tugas kok. Tunggu saja begitu. Sehingga sebentar kita lihat hasilnya, apakah semua berhasil atau tidak berhasil. Dan kalau tidak berhasil itu nanti perlu dibimbing. Kalau Bapak Ibu percayakan ini untuk di sini. Karena bayangkan kalau dia tidak pernah masuk sekolah, tidak pernah kerja tugas, sudah cari kiri kan tidak ada. Kan tidak adil kalau dia. Jadi kita punya mutu itu tidak bagus. Perlu kita perhatikan baik-baik. Itu saya bicara tentang disiplin saja satu itu. Terus yang biasa terjadi juga kan kewajiban juga harus dipenuhi. Bapak Mama SMK 3 saya pikir Bapak Mama sudah tahu ada kewajibannya ada di sini komite. Nanti bayarnya iuran komite, iuran bantuan Bapak istilah. Tapi kami minta nanti sisihkan uang habis bulan datang bank kita seorang sendiri di bank. Jangan titip di kepala sekolah jalan-jalan kalau dia mau beli Filipina, ya, kita masuk penjara, datang di bank situ. Nanti ada tangannya di bank sudah bayar situ sudah, bayar di situ. Yang berikut lagi, tiap tanggal 10 datang sudah, sehingga tidak mengganggu KBM daripada anak itu. Anak-anak juga punya perasaan Bapak Mama. Terkadang setelah disuruh saya sampai datang sekolah Pak karena ini saya belum bayar sekolah uang komite. Anak-anak juga punya rasa itu. Apalagi kalau kawannya sudah selesai, pasti dia juga merasa seperti itu. Kita juga harus punya rasa, berada dalam rasa mereka ya, Bapak Mama. Saya tidak ada Bapak Mama di sini harus orang tua semua. Jadi daripada capek-capek pergi antar lama-lama datang baik di sini. Nanti ada bang datang baik sudah supaya jangan ganggu dia. Apalagi dia mau ujian berarti banyak beban dia mau belajar atau dia pikiran itu baik. Terus tugas-tugas itu diperhatikan. Biar sudah kelas 3 Bapak Ibu, tapi terkadang dia masa bodoh dari tugas. Kalau TikToknya nanti lancar. Tapi anak-anak sekarang begitu, mudah-mudahan Bapak Mama kita di rumah tak usah atau kita di TikTok juga. Ya tidak apa-apa, kalau sesekali boleh. Kalau keterusan sampai ada yang dulu ini nonton TikTok atau TikTok sampai dia goreng, ditatu-tatu sampai hancur hancur. Coba Bapak Mama, saya ada lihat juga. Tapi orang tua di sini tidak seperti itu, termasuk kami guru. Guru tidak seperti itu.
Yang berikut, ini ada. Ada juga program PIP yang harus segera diselesaikan oleh orang tua. Jadi nanti suruh anak kalau ada nama cek di situ supaya segera diselesaikan juga. Tinggal bawa apa? Supaya validasi dia punya rekening, lalu dapat uangnya. Karena kalau terlambat itu minggu lalu. Kalau terlambat bisa dikembalikan pada mereka. Kalau yang belum dapat jangan marah karena itu bukan kepala sekolah dan kawan-kawan, itu langsung dari kementerian gitu. Jadi saya himbau nanti bilang anak-anak supaya bisa cek kalau ada nama selesaikan. Sudah Bapak Mama, itu yang kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian. Saya pikir, yang berikut, setelah di kelas 12 mereka akan ikut PKL. PKL itu bisa di luar NTT, bisa di dalam NTT. Mereka harus PKL. Itu satu program pembelajaran. PKL itu nanti punya sertifikat, itu pendukung. Terus pemerintah daerah juga menyiapkan satu program yang namanya pendidikan vokasi ke Jerman. Itu nanti kalau ada yang berminat, setelah tamat daftar saja untuk bisa dibekali untuk bisa ikut pendidikan itu di Jerman. Tahun ini SMK 3 ada satu. SMK 3 ada satu, sementara di training bahasa Jerman. Jadi pendidikan dia pergi sekolah sambil kerja. Duitnya banyak Bapak Mama. Orang Jerman kaya, jadi gajinya besar. Mudah-mudahan ada minat. Sehingga nanti kita bisa daftar. Memang daftar. Kemarin Zoom-nya itu daftar itu akan difasilitasi oleh Bank NTT, tapi ada syarat-syarat tertentu. Jadi itulah dorong kita punya anak kalau ada yang minat. Untuk itu bisa daftar setelah tamat langsung datang, kita arahkan kemana untuk daftar, lalu selanjutnya dia akan mengikuti pendidikan di Jerman. Ya. Kalau kita orang tua saya pikir tidak bisa lagi. Kita pergi bahasa Jerman ini dia dong yang dulu yang punya tahu bahasa asing bisa macam saya agak repot. Tapi anak ya Bapak Ibu sekalian. Dan betul ini, terima kasih. Kami juga ada pelajaran bahasa Jerman di kelas 12, ya. Jadi tolong bantu kami di situ bahasa Jerman ini. Biasa bahasa Inggris itu teman-teman ini guru bahasa Inggris di sana agak pusing-pusing, itu tambah Jerman lagi ini. Bantu kami Bapak Mama, jangan sampai pelajaran bahasa Jerman dia keluar, dia jangan pulang. Itu repot. Ya. Kita pernah sekarang begitu, dulu kita tidak, kita sekolah tidak, Bapak Mama, kita tidak pernah pulang, tidak pernah bolos, ada toh, tapi kita punya anak sekarang ini luar biasa. Jadi SMK 3 juga ada mata pelajaran bahasa Jerman dan itu wajib. Kita akan tahu pelajaran berikut itu ada gurunya sudah ada. Nanti Flora kalau rombelnya belajar kita banyak, kita cari tambah satu lagi. Ya, yang bahasa Jerman, yang lain jangan datang. Itu full di sini. Bahasa Jerman, bahasa Timur tak usah. Ya, itu Bapak Mama sekalian. Yang terakhir, Bapak Mama ambil terus lihat Bapak. Kalau memang anak kita lihat dia kompetensi kurang, tolong bimbing di rumah, bantu kami. Sehingga kita sama-sama mempunyai harapannya sama anak itu tamat. Yang sampai di tengah-tengah baru tidak tamat. Ini saya bicara pengalaman Bapak Mama. Kan dulu sudah lama juga. Semua ujian buat sekarang mulai sakit-sakit. Sakit-sakit banyak sakit dan akhirnya rugi. Tolong bantu. Terus disiplin saya kembali lagi. Agak lucu sedikit Bapak Mama. Kita jam 7 masuk, tapi jam 8 itu terkadang ada orang tua yang turun anak di pagar situ dari motor atau mobil. Saya terkadang berdiri yang terlambat. Bapak, kok Mama, kok anak ini?
Dengan senyum bapak kami turun anak di sini. Kami juga senyum, tapi dalam hati rugi. Kenapa rugi? Pembelajaran mulai jam 7.15, datang jam 8 berarti dia sudah rugi 1 jam pelajaran. Dari hitungannya begitu. Jadi kalau anak kita bangun terlambat, jangan bosan kasih bangun. Bapak mama kalau bangun terlambat, kalau bapak bangun terlambat, mama kasih bangun. Terus mama bangun terlambat, bapak kasih bangun saja. Nah begitu. Saya juga orang tua, saya omong itu bapak mama. Karena saya percaya bahwa orang tua yang ada itu adalah orang tua hebat, orang tua yang baik. Demi anak-anak. Untuk PKL nanti diundang lagi untuk rapat. Ini kami di sini, humasnya ada sini. Saya ketua sukunya dulu sini sana. Nanti undang lagi untuk ini PKL dengan beliau ada di sini. Harus PKL bapak mama ya. Biasanya banyak yang biasa ke Bali, ada Malang, ada Surabaya. Tahun lalu saya monitoring di Surabaya. Ya, tapi itu nanti tolong bapak mama siap-siap. Bila dapat ya kasih di luar ya tidak masalah. Saya kira saya cukup sudah ini. Saya cukup atau ini bertambah sedikit ya pasti lah. Bapak mama tidak buka forum tanya jawab. Kalau buka forum tanya jawab sebentar kita sampai jam berapa? Semua pertanyaan hari kita sampai sore belum selesai. Kita ambil kita punya hasil sudah kok. Nah, untuk itu minta terima kasih banyak kepada orang tua yang hebat atas dukungan selama ini. Saya kasih contoh, belum contoh ya, ke sekolah kita ini di daerah ini termasuk sekolah besar. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait, itu selalu libatkan SMK Negeri 3 Kupang di dalam. Contoh, 1000 sasando di Labuan Bajo, SMK Negeri 3 Kupang ada. Menari 10.000 di Dor ada, menari berapa ribu lagi juga ada di Sesana gitu. Saya minta terima kasih karena semua kemarin karnaval 1000 SMK Negeri 3 Kupang pasti bapak mama ada jengkel satu jengkel karena harus pakai pakaian lagi keos setengah mati cari, ya toh? Terus harus antar jemput anak-anak. Tapi saya lihat baik sekali waktu itu, saya minta terima kasih banyak pada waktu itu. Ini bukan bagus. Sekali lagi atas nama Lembaga SMK Negeri 3 Kupang dan teman-teman semua yang ada di sini, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang selama ini Bapak Mama berbuat terhadap sekolah ini. Sampai kalau pejabat datang mau makan minum saja, table manajernya dari SMK 3, jadi keponakan dong yang layani. Nah, saya senang karena mereka layani, orang tua selalu dampingi, antar dan jemput. Makanya saya bilang SMK 3 pun kami bersyukur dan teman-teman dapat orang tua yang luar biasa semua, yang hatinya baik sekali dan baik terus sampai tamat. Anak harus tamat. Ini hari kita sepakat, anak tidak tamat, saya di rumah cari sesuai dengan bapak mama. Itu saja. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Ibu Esther yang sudah mendahului. Padahal saya baru mau bilang bapak mama katong kasih tepuk tangan. Esther sebelah. Tambahan sedikit boleh kok. Anak bapak anak dong sedikit. Kami minta bantuan bapak mama untuk mengajak orang tua lain di sekitar kita untuk mendaftar anaknya kalau mau menjadi orang-orang yang produktif di SMK. Kami punya 5 jurusan dan itu oleh karena itu Bapak Mama bersama semoga diterima. Mau tambah apa? Sedikit. Main sedikit silang dari Batu pusat ke Unggulan. Saya baru pulang kemarin jam 6 pagi. Kita sudah dapat masih tetap percaya sebagai sekolah pusat ke Unggulan. Terima kasih. Tanggal 13 Juli 14 masuk. Bahwa memang dengan itu rapor. Jangan tinggal ya Bapak, karena kita harus kerja banyak. Kami guru ini sudah banyak administrasi, urus bapak mama pun anak lah. Jadi kalau dong ada dapat
tarik sedikit di telinga, ada dapat pukul di pantat, itu pasti dong ada salah. Ya Bapak Mama, kalau pulang lapor tanya Mama di pun bekas. Ya kalau kan antar bisa tanya. Itu saja saya sebutkan Bapak Ibu wali kelas bangun balik muka ke Bapak Mama supaya dapat lihat yang cantik bagi yang ibu-ibu, yang bapak-bapak ganteng. Kalau bapak-bapak cantik perlu tanda tanya besar. Yang pertama untuk wali kelas 11 kuliner 1 Ibu Mariana Jubehi. Dengan Ibu Anastasia ada di belakang. Ibu Anas. Ya. 11 kuliner 2 dengan Ibu Anista Inabulu SPD. Balik Ibu. Iya. Iya cantik kan? Kalau saya semua saya lihat. 11 kuliner 3 Ibu Yori Deku SPD. Ya. 11 busana 1 dan 11 busana 3 ada orang tuanya. Kami mohon maaf karena wali kelasnya belum berada di tempat. Otomatis raportnya kami pending. Karena harus ada komunikasi dengan orang tua. Sementara ada dinas luar. Untuk 11 busana 1 dan 11 busana 3. Sementara 11 busana 2 dengan Ibu Ina Octavianus. Ya. 11 kecantikan 1 dengan Ibu Santi Pani. 11 kecantikan 2 Ibu Yovita. Ya. 11 perhotelan 1 Bapak Paulus Pandur. 11 perhotelan 2 dengan Ibu Yanti Taloin. Ya. 11 perhotelan 3 dengan Bapak Joni Boymau. 11 perhotelan 4 dengan Bapak Deki Tena. 11 TKJ 1 Ibu Yuliana Ratu sudah ada di jurusan. TKJ 2 dengan Ibu Dian Deni. TKJ 3 dengan Ibu Indah Banu Naik. Dan yang terakhir TKJ 4 dengan Pak Julius Atasobe. Itu juga sudah ada di jurusan. Ya, nanti yang TKJ langsung ke ruang TKJ. Itu saja yang perlu disampaikan untuk kita semua. Yang pertama sudah tanda tangan. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kupang Bapak. Hari ini terkait penerimaan hasil laporan pendidikan siswa untuk tahun ajaran 2022-2023. Semua anak-anak kita mencapai target ataupun prestasi yang kemudian dapat dibanggakan. Dari hasil pertemuan hari ini dengan para orang tua menunjukkan sebuah kegembiraan, sebuah capaian-capaian. Tapi juga ada PR-PR yang harus ditindaklanjuti oleh para orang tua. Mungkin Bapak menjelaskan sedikit terkait dengan kegiatan hari ini. Ya, baik, terima kasih. PR itu seperti biasa. Pertama, dilatih disiplin. Pertama, disiplin masuk sekolah tepat waktu, disiplin menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, disiplin mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi disiplin ini sangat penting. Dengan disiplin, maka apa yang dicita-citakan oleh guru, oleh orang tua dan oleh siswa itu bisa tercapai dengan baik. Nah, tahun ini juga baru saja kita melepaskan kelas 12 Pak. Berapa persen tahun ini Pak? 12 itu semuanya dinyatakan Kompeten. Itu siap terjun ke dunia kerja. Atau mandiri atau mau melanjutkan pendidikan. Jadi ada 3 poin Pak. Yang pertama, siap bekerja pada industri. Yang kedua, berusaha mandiri. Dan yang ketiga, bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Nah, terkait dengan PPDB mendatang juga, PPDB ini kan juga akan
mengisi kekosongan kursi-kursi ini. Target penerimaan tahun ini mungkin berapa persen atau berapa banyak peserta juga yang harus direkrut untuk sebagai peserta didik baru di 2022, 2023, 2024. Terima kasih. Jadi itu sudah ada sekarang di Dinas PDK. Jadi kali ini SMK Negeri 3 Kupang itu mendapat rombongan 16 rombongan belajar 16 untuk kelas 10. Oke. Nah, kapasitas sekolah ini sesuai dengan statusnya yang makin hari makin meningkat kualitasnya. Mungkin sampai terakhir sekolah ini masih dianggap sebagai sekolah model atau seperti apa, itu mungkin Bapak jelaskan. Baik, jadi sekolah kita predikatnya banyak. Terakhir kemarin masih dipercayakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai sekolah pusat keunggulan. Sekolah pusat keunggulan. Sekolah pusat keunggulan untuk program keahlian perhotelan. Nah, harapan Bapak kepada para orang tua murid terkait dengan capaian hasil studi tahun ini, tahun ajaran ini, tetapi juga kepada harapan kepada warga masyarakat untuk menjadikan pilihan mendaftarkan anak-anaknya di zona ataupun di sekolah ini. Ya. Untuk orang tua, saya sangat mengharapkan kolaborasi antara orang tua dan sekolah untuk membimbing anak-anak kita, terutama dalam hal disiplin belajar, datang sekolah tepat waktu, tugas-tugas yang diberikan guru dapat diselesaikan dengan baik, belajar dengan baik, tidak bolos, rajin datang sekolah, jangan kasar dulu, jangan marah-marah lah, jangan malas-malas lah, datang tepat waktu, ikut pelajaran di kelas dengan baik. Dan yang berikut lagi, karakternya perlu diperhatikan bersama antara pihak sekolah dan orang tua, karena anak kita itu, kita semua manusia itu lahir itu baik adanya. Lahir kita lahir diibaratkan sebagai kertas putih, tapi setelah kita berinteraksi dengan lingkungan maka terjadi coret-coretan. Nah, ini yang perlu kita bimbing anak baik sehingga mereka bisa memilih dan memilah mana yang perlu mereka adopsi, sehingga jangan merugikan diri sendiri, orang tua, termasuk lembaga ini sendiri. Harapan Bapak seruan untuk peserta didik baru atau pada orang tua murid? Ya, harapan saya sekolah ini terbuka untuk semua. Sekolah ini siap menampung untuk semua. Hanya saja ini lembaga ini juga diberikan kuota sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah ini. Kalau saya lihat dari sisi animo masyarakat, tinggi sekali, banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMK 3, cuma daya tampung juga sangat terbatas. Sehingga kuota yang ada pasti kami berusaha untuk penuhi. Dan mau dibilang tidak mungkin, ya tidak bisa berusaha, nanti dengan sendirinya. Siap. Ya. Terima kasih untuk komentarnya Bapak Kepala Sekolah. Sukses untuk SMK Negeri 3 Kupang, dan kiranya bersama rekan-rekan guru semuanya terus menggalakkan pemberdayaan dunia pendidikan, sumber daya anak-anak kita menjadi sumber daya yang tangguh untuk siap masuk ke dunia kerja mendatang. Terima kasih, selamat bertugas Bapak, sukses selalu. Terima kasih. Selamat pagi adik. Nama siapa nih? Perkenalkan, nama saya Korina Leo. Oke, yang ini? Saya Nanda Indah. Oke, ini Anda baru tamat dari SMK 3 baru-baru nih, ya? Anda menjadi orang sukses. Selamat profisiat buat kesuksesan Anda berdua. Ini jurusan apa nih baru? Sama-sama kecantikan, ya. Nah, 3 tahun merupakan sebuah masa yang cukup lama. Anda berstudi di sini untuk meraih cita-cita. Nah, suka dukanya tentu ada. Mungkin ada yang paling berkesan daripada ketika 3 tahun Anda studi di lembaga ini. Sesuatu yang paling berkesan buat
Adik, kalau adik? Mungkin belajar di SMK 3 kita diasah untuk menjadi anak-anak yang terampil dan kreatif dan berguna bagi orang lain. Oke. Nah, ini sudah tamat. Anda tentu sebentar lagi akan juga melanjutkan ke dunia kerja atau mungkin studi. Anda sendiri mau kemana nih? Kuliah kalau Anda? Jurusan yang ada hubungan dengan tidak berbeda. Kenapa berani memilih seperti itu? Ya, supaya beda saja. Supaya beda saja. Tapi itu tetap ada sebagai keterampilan, skill pribadi. Nah, apa namanya, terhadap alma matermu, kau meninggalkan alma matermu, pesan Anda untuk alma mater? Nama baik, serta berhutang dan selalu patuh guru dan semua karyawan di sini. Terkait dengan penerimaan PPDB nanti, siswa baru, ada banyak di luar sana yang mencari-cari pilihan mau kemana. Harapanmu untuk mereka, peserta baru, para orang tua di luar sana? Berminat mendaftar mereka di sana kerja dengan memilih berbagai jurusan, kecantikan, busana, teknik komputer dan jaringan, perhotelan dan juga tata usaha. Kenapa Anda mengharapkan mereka masuk sini? Agar mereka bisa mengenal dunia lebih baru. Terbukti bahwa juga output di sini juga digunakan tenaganya di luar ya, langsung mendapatkan banyak peluang kerja. Semoga berdua sukses begitu, dan di luar sana Anda memiliki harapan-harapan baru dengan keterampilan yang ada di sini. Salam sukses. Selamat pagi. Pagi Adek. Nama siapa nih? Nama Rani, Rani. Rani ini sudah kelas berapa di sini? kelas 2 SMK. SMK Negeri 3 ya, kelas 2 ya. Artinya kali ini yakin naik kelas 2. Ya, Nah, Rani, selama studi di sini ambil jurusan apa nih? ambil jurusan perhotelan Kenapa perhotelan? karena ingin mengembangkan karakter saya untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih baik lagi, untuk bisa mengembangkan sikap saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, kerja di dunia kerja di perhotelan ya. Nah, selama studi 2 tahun ini, apa yang Anda alami, tingkat kesulitannya? Adakah yang paling sulit di sini? Cukup ada sih. Ada juga ya. Tapi itu tetap eksis untuk optimis untuk melakukannya sampai tuntas nih. Ya, Ini masih tinggal 1 tahun lagi ya. Harapannya nanti setelah Anda tamat ini akan berkarya di NTT atau di luar daerah? bisa di luar daerah dan di Dalam daerah bisa saja. Sudah pernah praktek atau belum begitu? Praktek sudah pernah? Sudah. Di mana prakteknya? hotel Di hotel, di Kupang, di daerah. Hotel mana tepatnya? Aston Aston. Pengalaman di hotel tadi tuh, ada yang baru kamu rasakan di sana? baru. Apa yang mau dilihat sana? Suasananya Suasana bagus dan cukup luar biasa. cukup luar biasa ya. Bagaimana manajemen pengelolaan perhotelan di sana ya. Nah, harapan Anda untuk jurusanmu ini ke depan jika ada yang kurang? Kita juga punya hotel di sekolah kan? Ya, Nah, mungkin ada yang kurang di situ setelah Anda belajar di luar? Tidak ada ya? Oke. Nah, tetap Anda eksis di perhotelan dan semoga Anda sukses ke depan. Nah, terkait dengan PPDB kan ada siswa baru yang akan datang di sini juga. Mereka sementara mencari-cari sekolah. Apa namanya seruanmu, pendapatmu untuk mereka untuk menjatuhkan pilihan di sini? Harapanmu untuk mereka di sana? semoga mereka bisa mengembangkan karakter mereka untuk bisa Juga memilih sekolah ini. Harapannya mereka jatuhkan pilihan untuk mendaftar di SMK Negeri. Oke. Terus komentarnya begitu, sukses buat Ade. Harapannya orang tua terus mendukung Ade sampai mencapai cita-cita tertinggi. Selamat pagi. Selamat pagi Ade. Nama siapa nih? Jessica, Jessica. Oh Jessica, Anda kelas berapa sekarang nih? kelas 10. Hari ini terima laporan pendidikan. Bagaimana hasilnya? Selamat Sudah memuaskan. Naik kelas ini? Kelas 10 ke kelas 11, luar biasa. Jurusan kuliner atau tata boga itu ya. Nah, selama Anda 2 tahun ini di kelas tata boga, ada yang Anda rasakan sulit begitu? Ada juga. Tapi bisa dilewati. Resepnya apa tuh Anda bisa melewati semua tantangan atau apa begitu, kesulitan?
Semangat saja, disiplin, semangat juga ya. Peran serta orang tua yang Anda lihat? Mendukung? Mendukung sekali, sangat mendukung ya? Nah, Anda sudah ada di kelas berapa? 11. 1 tahun lagi Anda akan selesai dari sini. Setelah Anda selesai, apakah Anda masuk di dunia kerja nanti 1 tahun mendatang? Atau Anda juga punya pilihan lain untuk melanjutkan studi? di sini. Oh, pilihan lain setelah itu ya? Nah, adik-adikmu juga akan masuk di kelas yang baru. Mereka lagi cari sekolah-sekolah di luar sana. Apa seruanmu untuk mereka untuk menjatuhkan pilihan buat sekolah ini? Sekolah di sini kan, sekolah di sini juga sangat bagus dan pendidikannya juga Bagus. Mereka harus menjatuhkan pilihan untuk SMK Negeri 3 ya? ya. Nah, oke, baik. Semoga Anda juga sukses begitu. Tetap semangat untuk mengejar cita-citamu, dan kiranya juga di luar sana para orang tua dan masyarakat luas menjatuhkan pilihan untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah SMK 3. Terima kasih Adi, sukses. Terima kasih. Selamat pagi Adi. Pagi Pak. Nama siapa nih? Ivana Nale. Ivana Nale. Iya. Ivana Nale tepatnya di SMK 3 jurusan apa nih? Busana. Kelas? Kelas 10. Artinya ini dari kelas 9 naik ke kelas 10. Iya. Oh, naik kelas tadi ya? Iya naik. Sukses untuk kamu Naik kelas begitu. 11. Oh, naik kelas 11. Iya. Sukses buat kamu begitu. Tinggal 1 tahun lagi kelas 12-nya. Nah, ini terkait dengan kelulusan hari ini. Selama 2 tahun Anda studi di sini, adakah masalah yang sangat pelik gitu menghadapi studi ini? Saya rasa tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Kalaupun ada ya soal disiplin dan terus rajin dan setia, sukses itu kerja-kerja. Oke. Nah, terkait dengan studimu ke depan, kamu kan pilih jurusan busana. Kenapa mengambil pilihan busana nih? Karena ingin menjadi fashion designer. Oh, fashion designer. Selama ini tidak ada kendala tuh fashion designer. Mama atau opa atau oma, siapa yang punya bakat di situ? Ada dari keluarga? Mama. Mama. Iya. Oh, kau mau coba mewariskan apa mama punya keterampilan ya? Menyangkut misi kamu untuk studi di sini nih. Setelah keluar ini memang mau masuk dunia kerja atau kau punya rencana untuk studi lagi? Masih mau lanjut studi lagi. Studi lagi ya. Ini sebagai bekal untuk skill diri saja begitu. Nah, terhadap kawan-kawanmu semua, mungkin kamu juga lihat tidak semua orang menaruh perhatian dan serius dalam studi. Kamu juga pasti sering juga terpengaruh oleh mereka. Nah, apa kepada mereka tuh, harapanmu kepada mereka seperti apa sih? Harapannya saya berharap agar mereka lebih rajin dalam mengerjakan apa yang mereka kerjakan agar masa depan mereka juga bisa Fokus pada masa depan itu ya. Nah, di luar sana ada juga siswa SD atau maksud kami siswa SMP yang mencari-cari sekolah sekarang untuk menjatuhkan pilihan mana. Mereka mencari-cari. Apa harapanmu buat masyarakat Kota Kupang di luar sana untuk menjatuhkan pilihan buat memilih mendaftarkan anaknya sini? Saya harap teman-teman semua ini bijak dalam memilih sekolah. Tentunya sekolah yang programnya bagus untuk menciptakan anak-anak menjadi terampil ya. Oh, pilihannya hanya ke SMK Negeri 3 Kupang. Nah, semoga kamu sukses begitu Nona. Siapa lagi namanya? Fana. Kamu sukses kemudian meraih cita-citamu dan juga sekolahmu semakin lebih hebat begitu. Tangguh ke depan. Salam sukses. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Nama siapa Bapak? Wilhelmus Labu Nah, Bapak ini hari ini Bapak juga datang menerima rapor pendidikan anak. Anak siapa Bapak? Ivoni Dialog Salabun. Oh, Ivoni. Kelas berapa Bapak dia? Kelas 10 mau naik kelas 11. Sudah naik kelas? Sudah. Wah, luar biasa. Selamat dan sukses Bapak. Nah, Bapak, ini jurusan apa anak tadi? Busana 3. Busana 3. Kenapa nih Bapak dan anak orang tua bersepakat memilih jurusan busana? Karena memang dia sendiri yang punya niat. Oh, punya niat. Dia sendiri punya niat mau busana. Dan setelah ini mau masuk ke dunia kerja begitu. Adakah selama ini ada hal yang Bapak rasa sebagai orang tua sangat berat begitu di 1 tahun 2 tahun terakhir ini? Apakah ada yang sangat sulit begitu? Kalau soal sulit Mungkin ada juga, tetapi tetap diatasi dengan baik begitu.
karena kerjasama yang luar biasa. Nah Bapak, apa harapan Bapak untuk anak Bapak ini ke depan nanti? Supaya dia dapat kerja cepat. Kerja cepat, dia sukses dan menjadi kebanggaan buat kita. Nah kepada sekolah mungkin ada harapan Bapak untuk sekolah? Atau terima kasih Bapak untuk sekolah dia sudah. Terima kasih karena dia naik kelas hari ini Bapak. Baik Bapak. Di luar sana ada juga orang-orang tua yang mencari sekolah nih. Mau anak-anak mau dikasih masuk di sekolah mana? Nah, apa harapan Bapak untuk orang tua yang masih bingung mencari sekolah-sekolah di sana? Ya, mungkin pemerintah bisa bantu. Bantu dong. Mereka juga bisa memilih sekolah Yang mereka mau. di SMK sini ya. Karena di sini sekolahnya baik. Bagaimana? Disiplinnya baik Bapak ya? Ya. Jadi harapan Bapak juga kiranya di sana yang masih mencari sekolah bisa memilih juga SMK sekolah sebagai SMK yang menyiapkan tenaga untuk siap masuk ke dunia kerja. Baik. Terima kasih Bapak, semoga anak Bapak sehat, sukses selalu dan juga jadi kebanggaan buat keluarga, orang tua dan juga masyarakat luas. Selamat pagi, salam sukses Bapak.